Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murni. Yo bana-bana bantu taubat, karena kamu pasti banyak dosa. Apa ibu bapak siapapun, mungkin saya juga adalah sama, selagi dia manusia, kita punya banyak dosa-dosa yang mungkin Allah belum ampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana aslim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama menyampaikan ucapan puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena pada malam Ramadan yang ke-8 yang ke-8 ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan ibadah qiyam Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kalau sehat Bapak Ibu, sehat Bapak Ibu. Kakaknya nggak buka tadi, banyak makan kolaknya ya. Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Judul tausiah kita malam hari ini adalah taubat.
Apa Ibu? Taubat. Taubat. Kajian kok perlu kita ulang-ulang. Taubat tentu berkaitan dengan persoalan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pertama dulu Ibu dan Bapak, mari kita lihat dulu pengertian taubat itu apa. Secara bahasa, at-taubah berasal dari kata tawaba yang maknanya adalah kembali. Berarti kalau dia bertobat artinya dia kembali dari dosanya dan berpaling serta menarik diri dari dosa. Berarti ketika sadanglah berdosa, terlanjur berdosa, langsung berdosa, sengaja mungkin atau tidak Ibu dan Bapak, lalu dia bertaubat, berarti dia artinya secara bahasa taubat adalah kembali, balik dari dosanya balik, berpaling dari dosanya dan melepaskan diri dari perbuatan dosa. Berarti menjauh dalam makna taubat secara bahasa. Lalu apa maknanya lagi Bapak adalah dia kembali kepada Allah dengan melepaskan hatinya yang terbelenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu kembali dia melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu. Jadi dilapehnya dia balik. Tabanam ke dosa, terjerumus kepada bermacam dosa. Dia serahkan kembali, dia lepaskan perbuatan dosa itu, lalu dia kembali menuju Allah Subhanahu. Ini makna daripada taubat. Lalu secara syariatnya, apa yang dimaksud dengan taubat itu? Taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada siapa Ibu? Pada Allah. Nyutingkan dosa karena takut kepada Allah, lalu dosa itu buruk, kemudian menyesali perbuatannya, terus bertekad kuat tidak mengulanginya, memperbaiki diri dan kembali dengan amal yang terbaik. Jadi banyak dikasih. Pertamanya takut meninggalkan dosa itu karena dia takut pada Allah. Jadi takut lah. Sebenarnya kalau manusia ini udah apa? Dia tahu dengan sifat-sifat Allah. Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui, maka manusia tidak akan mau melaksanakan sedetik pun di tempat manapun, walaupun orang tidak tahu, dia tidak akan mau melakukan perbuatan dosa, karena Allah akan melihat. Allah maha melihat. Sabilah macam dosa apa itu? Maka dosa mungkin dia takut karena perjudian, dosa dia meninggalkan sholat, dosa dia tidak berpuasa yang pura-pura puasa. Dan kayak rami, nyonya bana bantu orang yang payah berpuasa ini. Padahal sebelum itu dia sudah makan di dapur. Makan nasi, orang tidak ada, pergi ke dapur ambil nasi, buka suki nasi itu makan, sangkanya, bego keluar, dari orang rami, Dila muncul tu masih jalan nggak lunak-lunak. Bantu awak balik pada puasa. Padahal sudah kenyang. Kalau dia tahu Allah maha melihat perbuatannya, berarti dia tidak akan mau bermain-main dan berbohong dalam dosanya. Di antara satu tanda orang-orang yang syaqawah, yang dianggap celaka, yang merugi adalah nisyanu dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Orang punya malupuan dosa-dosanya lama,
lupanya, lahamo, tidak terkana dia, atau pura-pura dia lupakan. Padahal indallahi mahfuzah, semua dosa-dosa itu tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat Ibu dan Bapak, kalau dosa itu tidak diampuni oleh Allah, maka akan kita lihat kembali video tayangan fulan. Si fulan hari itu jam sekian, menit sekian berdosa minuman keras. Si fulan berdosa berjudi, menzalimi orang lain. Dosa si fulan sekian memasang judi, main BT, apa-apa. Akan kita lihat nanti. Semua dosa-dosa ini nanti akan kembali. Itulah kita terima nanti di akhirat. Catatan amal awak, apakah dari tangan kanan atau dari tangan kiri. Maka berbahagialah nanti kita yang menerima amalnya dari tangan kanan. Karena itulah Ibu dan Bapak, ayat yang kami bacakan tadi di dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murni. Yo bana-bana bantu taubat, karena kamu pasti banyak dosa. Awal Ibu dan Bapak, siapapun, mungkin saya juga adalah sama, selagi dia manusia, kita punya banyak dosa-dosa yang mungkin Allah belum ampuni. Andailah kini dipanggil nyawa oleh Allah, perlu akan bertanya, apakah semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah? Tidak tahu kita itu. Karena itulah ayat ini menyatakan, mari kita terus memperbanyak taubat, minta ampun kepada Allah terhadap semua dosa-dosa yang kita lakukan. Apa syarat-syarat taubat? Ya, syarat-syarat taubat itu, nah, ini jangan lupa dikecian taubat sambalado, ya Bu? Istilahnya taubat kini bisa ulang lama ya. Pada usul kini kan agak salah. Karena ada sebuah sebenarnya bahwa ciri orang beriman terhadap sebuah perbuatan dosa sama dia dengan di atas gunung yang melihat tebing ke bawah tu curam. Ya mana-mana takutnya bego kalau jatuh ke dalam jurang yang dalam, sehingga dia hati-hati. Tapi kalau orang pendosa melihat dosanya adalah sama dengan ketika lalat inggok di badannya, nyotak kuat lalat tu bego, nyangka bego lah painya bego lalat tu boleh. Padahal dia akan murah kembali lagi. Jadi menganggap remeh dengan dosa-dosanya. Kini apa dosa, kini aku minta ampun tak kata istighfar. Lah dia ampuni tu, ulang balik. Ini main-main dengan Tuhan. Mari kita ada itu depan. Karena itu ada beberapa syarat taubat. Yang pertama syarat taubat Ibu dan Bapak adalah hendaknya taubat itu dilakukan dengan ikhlas. Ndak kapaso bertobat dong. Ndak tobat malu dek mintuo, atau sagan dek minantu, atau dicari orang lain. Taubat itu betul-betul murni dari hati yang dalam, lillahi ta'ala, minta ampun, taubat dari semua dosa yang telah dilakukan. Yang pertama adalah taubat itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Mari kita kawin pada Bapak, dalam perkara dosa ko, bahapun banyak dosa-dosa awak, ketahuilah Allah Tawwabur Rahim, Allah Maha Penerima Taubat. Maka jangan putus asa, apapun dosa awak, tidak boleh putus asa. Maka ada kisah Ibu Bapak, kisah orang pembunuh yang 99 orang dibunuhnya dosa besar. Membunuh itu kan dosa tuh.
Lah mati orang dibunuhnya 99 orang. Lalu talinteh di hatinya ingin taubat. Painya kepada sebuah kampung. Batanya di sana kepada orang yang tahu, berharap dia mendapatkan ilmu yang taubatnya diterima oleh Allah. Lalu singkat cerita, ketika ditanya pada seorang yang dianggap tahu tersebut di kampung itu, dia tidak puas. Dia anggap dosanya sudah sangat besar, tidak akan mungkin diampuni oleh Allah. Dek manana itu dibunuhnya sekali yang kasar hati orang. Lalu dia dapat kabar di suatu tempat, ada di sana seorang alim yang mungkin nanti bisa dia belajar ilmu, memperbaharui perbuatannya. Lalu ketika dia berjalan dari tempatnya sekarang membunuh orang yang kasar hati itu menuju tempat dia mau bertobat di sana dengan lebih baik, di pertengahan jalan dia meninggal di dunia. Lalu berhamillah malaikat rahmat dengan malaikat azab terhadap jenazahnya itu. Malaikat rahmat menganggap ini yang akan berhak dengan jenazah itu karena dia sudah berniat bertaubat. Malaikat azab ingin pula merasa berhak dengan nyawa badannya itu, nyawanya itu, jenazah itu adalah karena merasa dia sudah banyak dosanya. Ini banyak baru kabar jalan yang bertobat setelah membunuh dosa besar satu seorang. Lalu akhirnya adalah diukurlah jaraknya itu, mana jauh jaraknya posisi dia berjalan menuju tempat taubat, di mana posisi itu namanya dakeknya ke arah lokasi tempat dia murni bertobat itu daripada lokasi dia setelah membunuh orang yang ke-100. Jadi kok diukur tampaknya kok posisinya membunuh orang ke-100 menuju sebuah kampung, dia mau bertobat di situ, memperbaiki diri, di pertengahan jalannya meninggal. Diukur berapa jaraknya? Ternyata jarak menuju tempat dia memperbaiki diri lebih sejengkal. Maka malaikat rahmat lebih berhak terhadap orang yang ingin bertobat. Artinya apa? Berniat bertaubat kalau betul-betul ikhlas karena Allah, insya Allah akan diterima oleh Allah. Jangan bertanya beko, dosa lah banyak mungkin Ustaz, dari modalnya banyak dosa-dosa besar dosanya. Optimislah, yakinlah ibu dan bapak, andai kata kita terlanjur terhadap semua dosa-dosa kita, ketahuilah ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar, jauh lebih luas dari semua dosa-dosa yang kita lakukan. Apalagi ini Ramadan adalah bulan di mana tempat kita minta ampun kepada Allah. Bulan maghfirah, bulan diampuni dosa-dosa kita. Allah sendiri yang berjanji melalui hadis Rasulullah, "Man shama wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa Ramadan, mendirikan malam Ramadan betul-betul karena iman dan perhitungan mengharap ridha Allah, insya Allah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan dalam hadis lain apa lagi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Di hari yang fitri besok, hari 1 Syawal, dia ghufira lahu akhraja min dzunubihi kal yaumi waladathu ummu. Dia keluar nanti akhir Ramadan menuju Syawal, hari raya Idul Fitri, kharaja min dzunubi, keluar dari dosa-dosanya, kal yaumi, sama dengan hari kharajathu ummuhu, dia dilahirkan dari ibunya seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah, bebas, bersih bayi yang baru lahir. Tapi yang tadi syaratnya adalah, yang pertama adalah taubat dengan ikhlas. Yang kedua, menyesali, merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan. Malam hari kita bertahlil ibu dan bapak, mohon ampun kepada Allah. Badara ya betul kan. Takana dosa-dosa yang sama. Kok bapak-bapak takana dosa-dosa lalai menafkahi anak istri. Sebagai istri minta ampun pada Allah, lalai karena mungkin durhaka terhadap hak-hak suami.
menangis malam hari bertahajud pada Allah. Ya, maka ada sebuah hadis juga Bapak Ibu dikatakan, tangisnya orang pendosa yang menangis betul-betul khusyuk mengharap ridho Allah, ampunan Allah, jauh lebih disenangi oleh Allah daripada zikirnya, tahlilnya para ulama. Hebat. Menangis orang berdosa, minta ampun kepada Allah, terseduh-seduh, dia betul-betul ikhlas karena Allah. Allah lebih senang mendengar tangisan orang berdosa daripada zikir-zikirnya para ulama. Kok filosofis malah, bukan zikir ulama tuh tengok remeh Pak, tetapi Allah lebih senang mendengar tangisan, minta ampunan orang-orang yang berdosa daripada mungkin amal baiknya para ulama atau orang-orang yang lebih tahu dengan ilmu. Nah, menyesal. Terus setelah itu adalah berhenti Pak melakukannya. Lah kalau balik menyesal, berhentilah dosa itu. Setelah berhenti, bertekad tidak mengulainya lagi. Kemudian yang terakhir adalah kita oleh apa? Bertaubat itu dilakukan sebelum masa diterima taubat itu habis. Nah, jadi waktunya itu adalah sebelum masanya habis. Bila masanya habis, secara umum, kalaulah tabi matahari di barat, tidak akan diterima taubat hari kiamat. Itu secara umum. Nah, apa kata Nabi? Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit di tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi sebelum matahari terbit ditambah ke mana itu, sebelum hari kiamat datang, taubatlah kita, insya Allah terima. Yang bersifat khusus tidak diterima taubat pada saat kematian mendatangi seseorang. Apa kata hadis Nabi? Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Masih diterima taubat. Tapi kalau sampai di tenggorokan, lah saat sakaratul maut, tak kena taubat, ya Allah ini saya bertobat padamu, tidak lagi diterima. Berarti sebelum nyawa itu sampai di tenggorokan, marilah kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ini dengan sebuah ayat dalam surah An-Nisa ayat 18. Allah mengatakan, tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, sehingga apabila datang ajal kepada mereka, seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Lantaran soal ajal katibo, awak taubat kini. Lalu apa kata? Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Jadi kalau tidak sempat bertaubat terhadap dosa-dosa awak ibu dan bapak, Allah telah sediakan siksaan yang pedih di dalam neraka. Karena itulah ibu dan bapak, persoalan taubat ini, kita sebagai manusia yang lemah, yang pasti banyak dosa, karena sebagai kita adalah al-khata' wa nisyan, yang salah, yang lupa. Karena itu mari kita terus memperbanyak taubat, minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah terhadap semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan sebelum kematian itu datang, Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian ibu dan bapak, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan telah memberikan proses agama di kita semua seperti bertobat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat
Iya kenanya ya. Alhamdulillah.